Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Pada pertemuan ke-9 apresiasi puisi kali ini, saya akan memberikan sebuah contoh dan akan menganalisis puisi satu baris dan juga puisi dua baris. Jadi tonton sampai habis videonya ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang puisi satu baris. Jadi puisi satu baris itu adalah sebuah jenis puisi yang mempunyai satu baris atau satu larik. Jadi adapun puisi satu baris ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bidal, yang kedua ada tamsil, yang ketiga ada pepatah, dan yang keempat ada peribahasa. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bidal, tamsil, pepatah, dan peribahasa, Dudit akan menjabarinya melalui slide-slide berikutnya. Jadi ditonton ya. Yang pertama kita masuk kepada pengertian bidal. Jadi apakah yang dimaksud dengan bidal? Bidal ini merupakan salah satu jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya. Bidal juga merupakan jenis peribahasa yang memiliki arti lugas, irama, dan irima, sehingga bidal bisa digolongkan ke dalam sebuah jenis puisi. Adapun contoh dari bidal yaitu besar pasak daripada tiang dan ikut hati mati, ikut mata buta. Jenis puisi satu baris yang kedua ada tamsil. Tamsil merupakan kalimat yang digunakan untuk mengibaratkan suatu keadaan. Jadi, tamsil juga disebut dengan ibarat yang dibuat dengan tujuan membuat perbandingan terkait suatu hal. Tamsil sedikit mirip dengan sebuah perumpamaan. Adapun contoh tamsil karangan saya sendiri yaitu bagai air dan minyak di dalam botol. Jadi maknanya itu merupakan sesuatu yang berbeda tetapi tidak akan dapat menyatu. Tamsil kedua yaitu ibarat melempar bumerang ke arah lawan. Jadi maknanya itu kita itu harus bersikap hati-hati terhadap omongan sendiri. Karena sewaktu-waktu takutnya omongan itu bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Puisi satu baris yang ketiga ada pepatah. Jadi apakah yang dimaksud dengan pepatah? Pepatah adalah sebuah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang-orang tua. Biasanya pepatah ini dipakai atau diucapkan untuk mematahkan lawan bicara. Adapun contoh pepatah karya saya sendiri yaitu perut kenyang kuat bunyinya. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, pepatah ini diucapkan untuk mematahkan lawan bicara. Karena misalnya contohnya perut kenyang. Kalau perut kenyang tentunya tidak akan berbunyi kan. Berbanding terbalik dengan perut lapar maka akan ada bunyinya. Jadi pepatah yang saya bikin ini memiliki arti jika seseorang itu pada dasarnya menolak makanan karena alasannya itu sudah kenyang, tetapi aslinya atau kenyataannya ia masih lapar. Adapun pepatah kedua yang saya buat yaitu mangga dimakan rasa pahit, jeruk dimakan rasa asin. Jika dilihat dari segi kenyataannya, mungkin rasa mangga itu manis, jeruk itu rasanya manis. Tetapi saya memakai kiasan di sini sebuah rasa pahit dan rasa asin. Mengapa demikian? Karena saya memaknai dengan artian orang yang lagi stres itu maka kacau pikirannya. Jadi orang yang lagi stres itu maupun apapun makanannya akan terlihat buruk di dalam mulutnya. Jadi tidak akan terlihat enak sesuai dengan mood atau hatinya. Adapun puisi satu baris yang terakhir ada peribahasa. Jadi apakah yang dimaksud dengan peribahasa? Peribahasa itu adalah suatu kelompok kata atau suatu kelompok kalimat yang mempunyai makna tersendiri. Kalimatnya biasanya sebuah kalimat ringkas yang berisi tentang nasihat, perbandingan, dan tingkah laku seseorang. Peribahasa ini juga diartikan sebagai ungkapan yang dinyatakan secara tak langsung. Tetapi saat menyampaikan, ia itu tersirat untuk hal yang dapat dipahami, terutama pada pembaca serta pendengarnya. Di sini saya akan membagikan dua contoh peribahasa karya saya. Yang pertama yaitu ada kucing hitam putih bulunya. Maksud dari peribahasa ini adalah orang yang berpenampilan secara sangar, tetapi tidak dapat dilihat dari penampilan tersebut. Karena penampilan itu tidak menunjukkan sisi
hati nurani seseorang. Jadi orang yang berpenampilan sangar itu tapi baik hatinya. Adapun peribahasa yang kedua yaitu bagai melempar batu di dalam sungai. Jadi maknanya itu diibaratkan seperti orang yang tidak mengamalkan ilmu dengan baik, maka ilmu tersebut akan hilang begitu saja. Jika kita tadi sudah membahas mengenai puisi satu baris, selanjutnya kita akan membahas mengenai puisi dua baris. Jadi puisi dua baris itu merupakan sebuah puisi yang terdiri dari dua baris ataupun dua larik. Adapun pembagian dari puisi dua baris ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada gurindam, yang kedua ada karmina, dan yang ketiga ada distikon. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing tentang pengertian gurindam, karmina, dan distikon. Baik, kita masuk kepada jenis puisi dua baris yang pertama yaitu gurindam. Jadi apakah yang dimaksud dengan gurindam? Gurindam merupakan puisi lama yang terdiri dari dua baris. Semua baris yang terdapat di dalam gurindam ini merupakan isi yang memperlihatkan hubungan sebab akibat. Dan di dalam gurindam ini tidak ada namanya sampiran. Selanjutnya saya akan memberikan contoh gurindam. Jadi saya akan memberikan contoh gurindam itu berasal dari Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji, di mana gurindam tersebut terdiri dari 12 pasal. Jadi saya memberikan satu contoh saja, yaitu Gurindam 12 pada pasal pertama, yang salah satu pasalnya berbunyi, barang siapa mengenal yang empat, maka yaitulah orang yang makrifat. Nah teman-teman, jika kita analisis gurindam tersebut dengan pendekatan wacana, maka menurut saya dari segi bahasa, kalimat tersebut atau kalimat di atas tidak mengalami kekohesian. Maaf, di PPT itu salah, saya menulisnya koherensi, seharusnya itu adalah kohesi. Mengapa tidak mengalami kekohesian? Karena strukturnya masih kurang. Jika ditinjau kata empat, maka kata tersebut masih merupakan kata rumpang menurut saya. Karena ada kata baru yang harus dipenuhi agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang padu. Nah, menurut saya sendiri juga kata empat ini juga tidak dikenal orang. Jadi maksudnya orang tidak tahu apa yang dimaksud mengenal yang empat. Jadi empat ini apa sih gitu. Jadi adapun analisis yang saya lakukan tadi, saya sudah mencari informasi tersebut di Google. Jadi ternyata maksud dari mengenal yang empat itu adalah empat zat. Jadi empat zat itu terdiri dari syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Jadi maksud gurindam tersebut adalah jika kita mengenal namanya syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat, maka kita akan tergolong menjadi orang yang makrifat. Nah, orang makrifat itu apa? Orang makrifat itu adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya, karena mendekatkan diri kepada Tuhannya itu bisa dilakukan dengan cara yang empat ini, yaitu syariat, tarikat, hakikat, maupun makrifat gitu. Adapun jenis puisi dua baris yang kedua yaitu ada karmina. Jadi karmina ini adalah sebuah pantun yang terdiri dari dua baris. Karmina ini adalah pantun versi pendek. Jadi nama lain dari karmina ini adalah pantun kilat, ataupun bisa juga disebut dengan pantun dua seuntai. Karmina ini merupakan sebuah sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu, di mana penyusunan bait pada karmina ini tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang karmina. Di PPT saya sudah sajikan ada 4 karmina. Karmina yang pertama yaitu ada kail, ada jala, sudah nakal, bodoh pula. Adapun karmina yang kedua yaitu di sebelah lapangan pokok rambutan, hargai teman, eratkan persahabatan. Dan adapun karmina yang ketiga yaitu pergi ke pasar membeli lada, bahagiakanlah orang tuamu selagi ada. Dan karmina yang keempat yaitu ada asam, ada basa, ada uang, ada kuasa. Puisi dua baris yang terakhir ada distikon.
Di pertemuan apresiasi puisi sebelumnya, saya juga sudah pernah menjelaskan apa itu distikon. Tetapi di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu distikon. Jadi distikon sendiri adalah jenis puisi baru yang tiap baitnya itu terdiri dari 2 baris atau 2 larik. Dan distikon ini juga disebut sebagai puisi 2 seuntai. Adapun contoh puisi 2 baris ini karangan saya sendiri. Saya memberikan nama judul puisi ini yaitu Berlawanan. Malam kelabu dibubuhi bintang di atas awan. Sungguh banyak orang yang cantik menawan. Sayangnya, parasku tidak ganteng rupawan. Pasti harapanmu dengan harapanku berlawanan. Itulah dia pembahasan saya mengenai contoh dan analisis puisi 1 baris dan puisi 2 baris. Demikianlah video singkat saya mengenai kedua materi tadi. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, mohon sekali untuk dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.